Oke, untuk side lying connection spread ini merupakan salah satu fundamental exercise yang akan selalu saya anjurkan dan sangat saya sarankan untuk mama-mama yang postpartum atau pasca melahirkan. Kenapa? Karena biasanya orang memikirkan biasanya antara core itu yang perlu dipahami bukan hanya sekedar bagian perut luar aja, atau istilah kerennya adalah rectus abdominis. Tapi core kita adalah hubungnya adalah seperti canister seperti kaleng. So it means adalah dari posisi dari bagian bawah ribcage sampai bagian di antara pelvic floor dan juga bagian belakang dan juga bagian samping itu adalah the whole core sequence. Nah, kenapa connection breath ini menjadi penting? Karena yang pertama, biasanya problemnya dengan wanita yang pasca melahirkan adalah penapasannya bermasalah. Kenapa? Karena dengan seiring dengan kandungannya membesar, biasanya rib flare-nya, rib cage-nya flaring out. Oke. Kemudian dari posisi pelvisnya juga dia bahasa kerennya bebek atau anterior pelvic tilt. Nah, ini harus benerin dulu. Nah, dengan kondisi kita menyadari retraining lagi, maka posisinya adalah side lying. Side lying adalah salah satu yang saya rekomendasikan ya. So, yang pertama adalah kita harus adjust posisi dari tangan adalah senyaman mungkin. Nah, bagi Santi, ini adalah yang paling, jadi kita harus tanya kepada dia adalah nyaman nggak Santi posisinya. Oke, good. Terus yang kedua adalah posisi kaki memanjang. Posisi kaki menyesuaikan dengan posisi panjang kakinya dia. Nah, dalam konteksnya si Santi, maka otomatis aku harus mengambilkan dia di sini. Nah, yang biasanya orang adalah salahnya adalah posisi dari hipsnya dan ininya nggak sama. So I need to just rolling ke depan just a slightly bit. Maksudnya apa? Jadi posisi antara ini stack on the same time. Oke, jadi posisi dari postural alignment-nya sama. Kemudian I want dari tangannya dia pegang di pinggang ini. Nah, aku kepengen dia benar-benar bisa feeling out. Jadi ketika dia inhale adalah posisi dari perutnya dia benar-benar ngepres dari tangannya dia. Jadi dia expanding. It should be expanding. Dan you need the belly, the perutnya ini posisinya dari posisi pelvic floor-nya naik dan diafragmanya sama. So it squeeze out bersamaan dan juga dia juga ketika exhale-nya itu juga bersamaan. Oke, coba ambil panjang, buang panjang. You need to feel, can you feel the hands against you? Ketika pada waktu kamu mengambil napas, inhaling, it should be expanding and then contracting all the same time. Oke? Dan kemudian no rush, oke? Jangan terlalu cepat, just be mindful of your breath. Control your breath. Ambil panjang dari hidung, buang dari mulut. Itu sekian untuk dari side lying connection spread and see you on the next exercise. Oke. Untuk connection breath sendiri juga ada variasi lainnya menggunakan dengan child pose. Nah, bedanya apa? Jadi ada beberapa perbedaan antara exercise variasi untuk connection breath-nya. Ini juga merupakan salah satu relaksasi yang biasanya juga sering dipakai di yoga ya. Tetapi untuk alasan ini adalah juga bisa digunakan untuk fill in out untuk posisi terutama bagian lower back yang juga biasanya tendensinya adalah kaku. You need to fill in the air. Dengan kita blocking seperti ini, should be like reaching up and then active. Nah, kemudian dari kamu posisi inhale dan exhale-nya. Jadi sekali lagi, integrasi untuk pernapasannya sendiri adalah inhale, you need really like ambil panjang, relax, and then ketika exhale, posisinya adalah kontraksi dari you need to lift up the pelvic floor dan juga anus dari posisinya diangkat ke atas, lift it up. Dengan komposisinya hanya strength yang dipakai adalah 25-30% dari 100%. Oke, jadi ini adalah mensimulasi bukan menganihilate. Oke, coba San. Ambil panjang and you feel like really expanding, everything else expanding, and then breathe it out, lift it up. Karena kamu lihat juga dari posisi compress ribcage-nya juga, posisi dari ribcage-nya full alignment dan juga reaching out. Ini adalah posisi yang that's a really good exercise yang Anda bisa lakukan. Sekali lagi, ambil panjang dan ketika buang, try to lift up the pelvic floor and activate. Good. Ini adalah dalam child pose connection breath yang Anda bisa coba dan menjadi salah satu varian exercise terutama jika Anda sering mengalami yang namanya masalah dengan low back pain. See you on the next exercise and thank you. Oke, kali ini saya mendemonstrasikan gerakan exercise dead bug. Nah, dead bug sendiri merupakan salah satu varian exercise yang menjadi favorit saya sekarang. Jika kalau Anda tanya pada saya, oke coach, kalau hanya satu exercise yang boleh saya lakukan untuk training the whole core, exercise apa yang ingin bisa
saya pilih. Saya akan memilih dead bug. Oke. Nah, tetapi problemnya adalah biasanya dead bug ini tidak merasa apa-apa ya. Kenapa? Karena cara eksekusinya salah. Jadi ini akan saya jelaskan. I will show you the demonstrate how the effective the dead bug is. Kenapa dead bug? There is 2 reasons. Pertama adalah low impact. Everyone can does it. Kedua adalah sangat mudah sekali untuk diprogres ataupun diregress, dibuat menjadi lebih intensif ataupun juga dibuat lebih simple. Semuanya gampang untuk dimodifikasi. That's why ini salah satu varian exercise favorit saya sendiri pribadi. Oke, untuk dead bug, posisi kaki lift it up 90 degree angle, same. Nah, oke, dan make sure when you are lifting up like this, ini tuck down back ya. Nah, ini biasanya kalau pasca melahirkan juga postpartum ataupun juga memiliki kondisi dengan APT, anterior vertebral, biasanya dia akan ngawang. Saya nggak mau ini ngawang, should be tuck down. Ketika tuck down, posisi upper abs pasti engage nih, pasti langsung saat itu juga. Oke, feel like this. Nah, kemudian posisi dari tangan 90 degree angle, reaching and reaching. Nah, bedakan antara kamu benar hanya sekedar begini dan dia benar-benar reaching out. When they are reaching out, tetapi posisi nextnya, posisi lehernya tetap stay down, stay relax, tapi still be reaching out, dan ini tuck back. Anda hanya dengan melakukan 3 eksekusi ini, which is apa? Tuck back, reaching out, relax, ini sudah pasti engage. Nah, see? Nah, kemudian yang pertama, untuk varian yang paling mudah adalah we will start with the hands first. Jadi aku ingin juga connection breath-nya tetap sama. It means adalah ketika inhale, kita akan benar-benar kepingin relaxing, ambil panjang, and then exhale and reaching out still. Everything else is the same, tension tetap ada, reaching, and come back. And then alternate on this side, ambil panjang, buang panjang, balik. Nah, this is shivering, everything else shivering. Jadi it means apa? Tensionnya ada. This is really good. Ini adalah variasi pertama untuk yang paling mudah dalam konteksnya dead bug. Oke, setelah ini selesai, still the same, ini tetap reaching. Nah, kita sekarang menuju ke next progression adalah dengan menggunakan kaki. Kita kepingin hanya just a single tap, just like this, and slowly. Sekarang ambil panjang, everything else the same, tuck back, posisi aktif, reaching, and then side gentle relax on the neck, and then ambil panjang, brace, and tuck, tension tetap, and come back. Tension jangan hilang, good. And then switch side, this alternate one. Good. Nah, kalau bisa memastery ini, nah ingat ya, posisi tension dari posisi abs dan everything else should be intact. Ini short lever. Nah, caranya challenge-nya bagaimana, coach? Oke, we will do the long lever. So, the legs right now is reaching far away and pointy, tapi ininya should be tucked down. Good. Nah ini masih terlihat ya, waktu dia reaching out, ya ini reaching out, go, ada sedikit doming nih, but still fine. Kita bisa masih ada sedikit doming, still fine. Tensionnya tetap ada, should be relaxed, this is good. Nah sekarang the next apa, coach? Kita bisa kontralateral atau cross, berarti ini dan ini dia akan memanjang bersamaan, reaching and then expanding at the same time. It should be reach and come back, and then alternate this one, reaching and come back. Good, this is really good. Jadi progressionnya sangat mudah dan bisa dilakukan, tetapi how to-nya jangan sampai salah, terutama integrasi dengan movement dari connection breath-nya. Nah, ini adalah salah favorit saya untuk aktivasi pelvic floor. Aku nggak bisa ngerasain, coach, pelvic floorku aktif itu seperti apa. Aku bisanya dengan menambah dia, posisinya di seperti ini, and just compress like this, and just breathe out. Breathe panjang, nggak usah ngapa-ngapain, ini kita punya statik ya, jadi ambil panjang, mau panjang sang. Tapi ini compress semua, aktif semua, ini taktek. Good, ambil panjang, mau panjang. Just like that. And this is really challenging. Memang kalau mungkin sekarang video nggak kelihatan, tetapi you can see on the facial expression, everything else is engaged, everything is on fire right now. Dan juga last one, Anda bisa juga menambahkan dengan tetap compress on the adductors and the pelvic floor, and then still with the connection breath and the reaching and come back. Ini adalah beberapa variasi yang Anda bisa lakukan untuk dead bug, sesuaikan dengan posisi intensitas Anda. This is really good, dan yang pastikan starting point setiap orang beda. Ini adalah beberapa progression yang Anda bisa lakukan
untuk melatih the whole core Anda. See you on the next exercise and thank you. Oke, untuk exercise favorit saya juga, wah, favoritku banyak. Jadi adalah exercise bird dog. Nah, bird dog merupakan why. Jadi pertanyaan saya selalu why, kenapa saya memilih bird dog menjadi salah satu exercise favorit core saya, juga sebagai core rehab atau postpartum core rehab. Pertama, low impact, sangat bisa dilakukan oleh siapapun dengan range apapun. Kedua adalah sangat mudah di regression dan juga progression. Ketiga, dengan hanya menggunakan body weight Anda sendiri. Tetapi yang paling penting adalah how to untuk melakukannya secara efektif. Oke, so it means yang pertama adalah setting up. Sekali lagi, posisi tangan sejajar selebar bahu, posisi tangan harus aktif ya. Jadi kenapa? Ketika kamu reaching out, biasanya ini dia nggak engage. So kayak gini dia engage. So ketika Anda memposisi melakukan eksekusi aku pengen ini adalah engagement. Otomatis apa? Distribusinya force-nya sama sehingga apa? Sehingga tidak gampang cedera di bagian wrist. Okay. Dan kedua adalah biasanya ini upper back-nya dia nggak engage. Nah, aku pengen kamu benar-benar kepengen push hard against the ground. So against my hand, press up. Nah, good. This is really good. Jadi tidak ada yang namanya kawah atau kolam di sini. Jadi posisinya pasti aktif semua. Ini side by side ya. Kemudian dari posisi leher, find the neutral position. Don't go too far like this atau melihat terlalu bawah, tapi dia posisinya dia sejajar alignment dan should be relaxed. Kemudian dia cari posisi dari tiltingnya. Nah, jangan terlalu juga APT, coba san. Nah, ataupun jangan terlalu PPT. Good. Cari finding on the midline. Good. This is her midline. Oke. Kemudian posisinya dia dari posisi dari legs-nya dia adalah se-alignment dengan posisi hampir almost on the belly button. Aku pribadi you can use like this. Bisa, don't go too far back. Tapi go forward. Nah, don't go too far back like this. Tapi slightly forward. Nah, ini bisa boleh. Kemudian yang terakhir adalah bring on the gas. Berarti posisi apa? Jari kakinya tetap aktif. Against my hand. Good. Nah, sekarang ambil panjang. Connection break-nya still the same. Dan kemudian reaching out on the hands. Make a fist like a Superman. Good. Nah, jangan kayak dulu. Just use your hands only. Jadi ini stay. Just reaching out in your hand. Good. Reaching out. And make a fist. Good. Dan breathe out. Ambil panjang. Inhale di sini. Inhale panjang, inhale, and breathe out. Try to lift up the pelvic floor. Nah, ingat, ini posisinya kita pengen maintain a good neutral spine. Oke, bukan shifting ke kiri atau shifting ke kanan. It should be finding on the neutral spine. Coba lagi, ambil panjang, and then ke depan, reaching, and breathe. Good. Switch side. Against my hand. Oke. Ingat ya, movement quality harus. Jangan terlalu cepat. Should be reaching up. Good. And lengthen, try to lengthen spine and breathe. Control your breath. Next, Anda bisa melakukan dengan posisi penggunaan dari kaki. Sekarang do it with the legs, just legs only ya. Against my hand. Nah, don't lose it. Good. And reach. Nah, kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah lumbarnya ini extend, lumbar extension. Kita kepengen dari posisinya adalah hip extension only. So it means scraping off the floor. Nah, it's scraping and then active. When you see the hip extension dari posisi glutes pasti aktif, ini dia tidak terlalu tilting. Posisinya tetap sama. Switch on the side. Good. Nah, ya, ini kaki tangan kanannya dia lebih lemah. It should be like reaching. Reaching, go down lagi, coba. Oke, maintain this position. Nah, kelihatan ya. Jadi kanannya dia lebih lemah. Bisa jadi Anda dominan kanan tapi lebih. Kenapa? Bisa jadi karena faktor adductors. Karena adductornya lemah, dia harus cari cara untuk rotate in. Caranya apa? Dia should be like shifting. Kelihatan ya. Jadi tidak ada masalah. Ini menjadi salah satu bentuk assessment juga. Yang terakhir adalah contralateral, means tangan kanan dengan kaki kiri bersamaan, ambil panjang, inhale, and then exhale. Breathe out, habisin. Reach. Go far, simultaneously maintain this neutral spine. Good, that's good. Come back, relax, and switch on this one. Good. Breathe out. Sekarang tangan kiri, kaki kanan. Good, kelihatan ya, kaki kanan ini yang posisinya dia lebih nggak balance nih. Dan it's fine, itu normal ya. Ini menjadi salah satu assessment. Jadi otomatis kita harus cari tahu
why it happens and how to improve it each time. Good. This is the bird dog. I hope ini bisa semoga bermanfaat, menjadi salah satu favorit exercise untuk core. And see you on the next exercise. Sampai jumpa and thank you.